Makanya dalam dunia manusia yang paling dihargai keterampilan berbicara. Kalau kita sudah pandai berbicara, yakinlah istri kita itu kelasnya internasional. Kenapa? Karena wanita senang dibohongi. Ya, terkacau antara you dan pengen dua kau kali. Enggak perlu poles-poles wajah. Yang penting poles saja cara komunikasi. Tapi kalau komunikasi kita gagal, ketemu cewek cantik ditanya, apa kabar bang? Ha? Sehat bang? Ha? Kenapa haha bang? Ha? Ini gua kena haha you me and selesai. Ini dunia yang mengajarkan kata-kata komunikasi. Maka wartawan itu adalah sosok yang paling ditakuti sekarang ini. Kalau hebat-hebat militer dengan senjatanya, kalah di depan tulisan wartawan. Bubar sebuah negara karena wartawan. Terjadi perang dunia karena wartawan. Media. Maka permainan media. Allah turunkan Al-Quran untuk menjawab tantangan media. Tentang nubuat masa depan ada di dalam Al-Quran. Apa yang akan terjadi di masa depan ada di dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi yang tidak pernah akan berakhir sampai selesainya zaman ini. Di dalam Al-Quran itu diberikanlah gambaran dan kriteria hidup. Maka kita senang ketika tadi Pak PJ Wali Kota menyampaikan sambutan tentang bagaimana harapan beliau untuk Banda Aceh secara khusus. Tadi sambil duduk juga kami berdiskusi. Dan dari penyampaian beliau, salah satu yang beliau tekankan adalah Banda Aceh ini adalah etalase dari Aceh. Allah Ta'ala turunkan Nabi Muhammad dengan sebuah perintah, walitunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau menyampaikan berita kepada ummal qura, itu ibu kota negeri, wa man haulaha, dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang Pak PJ Allah berikan amanah untuk memimpin ummal qura, ibu kotanya Aceh. Banda Aceh ini sangat luar biasa, heterogen masyarakatnya, luar biasa dari berbagai daerah. Maka kalau Banda Aceh kita jadikan etalase, sungguh orang akan melihat Aceh itu seolah-olah seperti Banda Aceh semuanya. Tapi inilah pertanyaan saya. Sudah beberapa waktu yang lalu saya unggah sebuah status di media sosial tentang etalase. Setiap pedagang, bisnismen, mereka pasarkan produk, ada produk unggulan. Produk-produk unggulan tersebut diletakkan dalam sebuah etalase. Orang yang jualan kue kualitas terbaik dengan dandanan terbaik itu diletakkan dalam etalase. Kita datang ke toko baju, pakaian yang paling indah dengan kemasan menarik dibuat dalam etalase. Pertanyaannya, andai kata Aceh ini sebuah toko dengan sebuah merek namanya Syariat, dengan berbagai ragam produk, 20 tahun sudah kita buat pemasaran, tapi yang dilupakan oleh pedagang di toko tersebut, oleh pemilik toko, adalah membuat sebuah etalase. Maka orang yang datang ke toko yang bernama Aceh ini tidak tahu produk unggulan dari toko itu apa. Mereka harus bongkar-bongkar sendiri. Dan luar biasanya, produk yang terkenal dari toko Aceh ini adalah produk yang kualitas paling buruk. Apa yang paling buruk? Hukum jinayat. Maka semua orang yang datang ke Aceh yang terkenal hanya dengan hukuman cambuk. Saya teringat 2014 mengikuti kegiatan PENAS KTNA di Malang. Tapi di sana beruntung walaupun namanya Malang. 2014 Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan. Saya dilebatkan kebetulan masuk sebagai salah seorang tim ahli. Padahal di dalam tim ahli itu semua profesor, Profesor Jasman J. Ma'ruf, Profesor Sabarudin, semua profesor, kecuali saya. Tapi saya tetap tim ahli. Saya bingung apa keahlian saya. Sampai setiap kali ada acara dari rembuk media, rembuk kecil-kecilan, tetap saya diundang untuk baca doa. Baru saya tahu ternyata saya ahli baca doa. Tim ahli aja, ahli baca doa kan. Diajak ke Malang. Ketika kita dari Aceh berebut menjadi tempat penyelenggaraan PENAS berikutnya di 2017, saingan kita adalah Sumatera Barat, Padang. Ketika kita promosikan Aceh, setiap delegasi yang datang mereka berpikir, nanti kalau kami datang ke Aceh apa nggak dicambuk? Bayangkan setiap orang yang ingin datang ke Aceh pikirannya langsung dicambuk, seolah-olah cambuk itu menjadi pengganti prosesi pesiju. Ini berhasilnya kita pasarkan produk yang paling buruk.
Maka sejak dari awal penerapan syariat Islam tahun 2003, saya baru pulang kuliah dari Al-Azhar, ketika Dinas Syariat Islam dipimpin oleh guru kita Prof. Aliesa Abu Bakar, saya diundang ceramah di musalla beliau. Saya pertanyakan, kenapa kita di Aceh ketika memulai syariat Islam justru mulainya dari pintu belakang? Bab jinayat dan hudud di dalam kitab fikih itu pada bahagian akhir menjelang penutup dan doa. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam ruang syariat, justru itu dulu yang kita kedepankan. Bukan tentang akidah, bukan tentang akhlak, bukan tentang bersuci dan ibadat. Ini contoh besarnya. Maka kita punya banyak pemikir dari UIN Ar-Raniri, dari USK dan lain sebagainya, tetapi tidak mau menyumbang inspirasi tersebut. Apa yang harus kita pasarkan? Maka yakinlah, di dalam merek syariah, branding syariah, produk unggulannya adalah akhlak. Dan Nabi selalu katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan Nabi sampaikan misi utama beliau, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tapi kita lupa mengedepankan akhlak. Maka ketika kita ingin bangun etalase dunia itu, kalau kita pernah nonton acara National Geographic, itu ada yang National Geographic People berkunjung ke semua daerah. Narasi yang dimulai dari acara tersebut adalah, bila Anda ingin mengenal peradaban sebuah negeri, Anda nggak perlu berlama-lama di negeri itu, masuk ke kampung-kampung. Lihat saja dua tempat. Yang pertama jalan rayanya, dan yang kedua pasarnya. Bila jalan rayanya tertib, bila pasarnya bersih, maka itu mencerminkan masyarakat tersebut. Ini etalase. Dan khusus kita di Aceh ada etalase yang ketiga. Apa itu? Kampus Kopelma Darussalam, kota pelajar dan mahasiswa, jantung hati rakyat Aceh. Sebugar apapun fisik kita, bila jantung dan hati tidak sehat, kita akan mati kena serangan jantung. Dulu ada seorang kawan saya, artis nasional, badannya sangat bugar, istrinya sangat cantik, namanya Ashraf. Sangat bugar, meninggal serangan jantung. Kami bersahabat di Facebook, di media sosial. Bayangkan badannya bugar. Kita sibuk merawat fisik, lupa merawat jantung. Maka sekarang di Darussalam, di Kopelma Darussalam, kita tidak melihat jantung yang sehat. Kenapa? Orang keluar masuk ke institusi, lembaga, lingkungan pendidikan, tapi tidak mencerminkan pakaian orang yang berpendidikan. Yang celana pendek bebas berkeliaran. Bayangkan di jantung hati rakyat Aceh yang bersyariat Islam, orang yang tidak menutup aurat ada di jantungnya. Maka saya tantang Rektor USK, saya tantang Rektor UIN, apa enggak mungkin ditempatkan petugas 2 orang di gerbang yang menghadap ke arah Darussalam di Simpang Galon? Tempatkan 2 orang petugas. Mereka tidak perlu menangkap, tidak perlu menggerebek, hanya perlu menegur orang-orang yang ketika lewat masuk jalan, keluar masuk jalan itu melanggar syariat. Mulai dari yang penampilan pakaian terbuka aurat, sampai yang berboncengan Romeo dan Juliet yang belum menikah. Kita hanya ribut di ujung. Kita marah ketika mendengar ada bayi dibuang dalam tong sampah. Kita marah ketika melihat ada janin ditinggalkan di WC umum. Kita marah ketika melihat ada bayi dimakan oleh semut. Tapi tidak pernah ada yang mengutuk ketika bayi-bayi ini ingin diciptakan. Baru setelah dibuang begitu, hilangnya pandai binatang, pandai bui. Padahal waktu ibu yang kena pegang, anak terdengar. Kita hanya berpikir tentang ujung, tidak pernah menyelesaikan akar masalah. Ini kerusakan fatal. Maka memperbaiki dimulai dari akhlak. Makanya prinsip di dalam Islam tentang amar ma'ruf nahi mungkar, umuril ma'rufa bil ma'ruf. Ajaklah, suruhlah pada perbuatan yang baik dengan cara-cara yang baik. Wanha 'anil mungkar bila mungkarin. Cegahlah dari perbuatan mungkar dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Nah sekarang Aceh pada tahap nahi mungkar, kita melakukan kemungkaran yang lain. Saya sering mengkritisi, kenapa orang-orang yang khalwat di pinggir jalan, orang yang khalwat di atas kendaraan, yang berpeluk-pelukan bukan suami istri, itu bebas berkeliaran. Giliran mereka masuk dalam sebuah ruangan bersembunyi di balik dinding dan pintu, kita gerebek. Islam tidak berikan izin untuk mengganggu ruang privat. Maka ruang amar ma'ruf nahi mungkar dibuatlah syarat oleh para ulama.
Yang pertama, ayyakunal munkaru zahiran bila tajassusin. Kemungkaran itu terlihat, tidak perlu dimata-matai. Sedangkan tradisi masyarakat kita, kalau ada orang berpotensi buat mungkar, itu diintai dulu. Kita telepon orang hajat ke dong, kadai kubur. Begitu melihat mau masuk ke rumah seorang perempuan, tidak dicegah dulu. Dan tidak dicegah, dibiarkan masuk dulu. Setelah masuk, tidak segera digerebek, karena belum sempat buka baju. Kita biarkan dulu dia buka baju, dia berbuat zina. Baru saat berbuat zina kita gerebek. Ini pertanyaannya, mencegah atau memfasilitasi? Kita memfasilitasi kemungkaran. Mencegah itu sebelum masuk langsung kita larang, nyepupuk kena. Tapi tidak ada usaha pencegahan dari kita, baik secara masyarakat, secara kultur, ataupun secara pemerintah, secara terstruktur. Maka amar ma'ruf nahi munkar dimulai dari pencegahan, bukan penindakan. Maka kita sedih kalau di syariat Islam berbicara bahwa sukses syariat Islam karena banyaknya orang yang dihukum cambuk. Itu seperti suksesnya KPK banyak menangkap koruptor. Itu bukan sukses, itu kegagalan. Maka bukti sukses syariat Islam adalah berkurangnya secara drastis tindakan pelanggaran syariat. Bagaimana caranya? Tidak perlu kerahkan Satpol PP setiap hari menggerebek ke sana, menggerebek kemari. Tetapkan mereka bertugas di pos-pos tertentu. Kita belajarlah dari polisi lalu lintas. Hanya pasang posko di depan Masjid Al-Ma'mur Lampit. Maka setiap orang yang dari arah sana akan lewat kami berpikirannya nak polisi mahal. Maka mereka sudah pakai helm, sudah siapkan SIM dan STNK. Mereka punya trauma sendiri yang melewatkan Nabi itu. Kenapa untuk syariat kita dia pakai metode yang sama? Untuk Banda Aceh di batas kota, di dekat Serambi, ada gerbang. Yang keluar dan masuk, mungkin yang masuk tugas Satpol PP Banda Aceh, yang keluar tugas Satpol PP Aceh Besar. Nanti kalau keluar baru tugas Satpol PP Kota Media Aceh Keung. Kita bagi tugas. Enggak perlu menangkap, enggak perlu marah. Hanya berdiri saja dua orang. Ketika terlihat ada indikasi pelanggaran, hentikan dan tanyakan. Yang pekan dua pundung. Poma kedua pak dan tebik sebuah penuh kedelan dan dua. Hanya tengok yang ulang deh. Besok dia lewat lagi dengan penampilan yang sama. Hentikan dan tegur. Apa kamu tahu betul? Kedua lah pak. 3 kali kita tegur berturut-turut, pasti dia masih punya malu. Tapi kalau 3 kali masih terulang, itu sudah cocok untuk dipublikasi di media Pos Aceh. Sebab ada orang-orang Aceh yang tidak pernah masuk Quran kecuali saat hukuman cambuk. Maka kadang-kadang sengaja pegang pelanggaran jika mau Quran, jika dikepi juga. Ini prosesi kita. Maka Islam datang untuk memperbaiki akhlak. Maka syariat ini dimulai dari hal-hal sederhana. Jadi kalau tadi Pak Wali berbicara tentang etalase syariat, kita tidak mau Banda Aceh secara besar lebih dahulu, karena kerja Pak Wali akan jadi sangat berat. Minimal ada sebuah tempat, paling kurang orang ketika datang ke Banda Aceh terlihat bahwa memang Banda Aceh ini sangat bersyariat. Mereka melihat itu di jalan raya. Ternyata Banda Aceh luar biasa. Yang naik kendaraan roda 2 pakai helm. Ketika lampu menyala merah mereka berhenti. Ketika ada yang melaju di jalan, mereka tahu jalur cepat, jalur lambat. Ketika berpindah lajur, mereka tahu untuk menyalakan lampu sen. Itu hal-hal sederhana, ketertiban demikian. Dan yang kedua, masyarakat kita ini masyarakat yang bersih sebenarnya. Cuma bersih di ruang privat, kotor di ruang publik. Maka orang-orang yang naik mobil umum, mobil pribadi, itu mobilnya sangat bersih, karena tong sampah ada di luar jendela. Maka sepanjang jalan itu menjadi tong sampah mereka. Dulu sudah sangat lama saya berikan saran, andai kata DPRK Banda Aceh membuat sebuah peraturan bahwa setiap mobil yang beroperasi di wilayah kota Banda Aceh wajib di dalamnya ada kotak sampah. Diperiksa sekali-kali, wajib ada kotak sampah. Kalau sudah ada, mereka akan tergerak untuk memanfaatkannya. Sama seperti kita lewat ke Medan diperiksa kotak P3K, hanya sekedar menghantai yuk badu. Tapi ini ada kotak sampah, tempat sampah, dan pada posisi yang sepatutnya, yang terakses oleh penumpang di dalam kendaraan. Saya kesal ketika melihat orang dari luar lewat Banda Aceh, walaupun saya wali kota Aceh Keung, KTP saya masih udah garing Banda Aceh. Ketika mereka melaju, dulu pernah satu kali di depan kampung Pak Isnaini Husda di daerah Lamti, dengan mobil truk bak terbuka, mereka makan buah rambutan, saya dengan sepeda motor di belakang. Saya wali kota yang paling sederhana, masih naik sepeda motor. Ketika sudah banyak sampah, langsung dibuang di luar, padahal itu dalam mobil truk. Bayangkan. Maka saya yang tidak pandai memaki, sampai hari itu harus memaki. Tapi ke kampung mah kan.
Bayangkan, kita sudah menjaga kebersihan, mereka datang dari luar dengan budaya kampungannya membuang sampah sembarangan. Maka harus ada peraturan perda bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di wilayah Banda Aceh itu harus ada kotak tempat sampah di dalamnya. Ketua KWPSI, Ayah Cut, dipersilakan ke panggung utama. Pak Syarif. Ini contoh sederhana. Maka cita-cita mulia Pak Wali bisa kita mulai dari sebuah kampung dan kita bisa gerakkan setiap kampung. Kemarin ketika safari subuh di kampung Pak Ketua DPRK Pak Khalid Umar, saya sarankan, apa nggak mungkin jalan kecil Saman tersebut ada petugas satu orang ditempatkan yang melajur di jalur jalan tersebut harus dalam keadaan mendukung syariat, tertutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan, tidak berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri, hanya di jalur itu saja, yang lain terserah. Maka orang akan berpikir, nyata tapi itu kadang ruh lewat jalannya, stop. Maka shock terapi seperti ini orang akan tergerak untuk berbuat secara syar'i. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin. Beliau tidak menjadikan hukuman cambuk dan hukuman-hukuman pelanggaran syariat itu sebagai tagline syariah. Maka di zaman beliau, sahabat itu manusia juga. Ada seorang sahabat yang bernama Ma'is al-Aslami berbuat zina. Ketika tumbuh kesadaran atas maksiat dan besarnya dosa zina, dia datang menemui Nabi SAW minta untuk dieksekusi hukuman rajam. Ketika dia datang melapor, Nabi abaikan laporannya. Pulanglah dan taubatlah. Jangan-jangan Nabi salah paham. Nabi pikir zina yang saya maksud hanya menyentuh perempuan ataupun melihat perempuan. Dia balik lagi. 4 kali Ma'is al-Aslami buat pengakuan bahwa dia berbuat zina. Maka Nabi cari keringanan-keringanan yang lain. Ditanyakan kepada orang yang hadir, coba cium bau mulutnya, jangan-jangan baru minum arak. Nabi cari alternatif lain agar dia tetap selamat, tidak perlu dihukum rajam sampai mati. Kalau dia terbukti minum arak, maka hanya dicambuk 100 kali. Maka diciumlah bau mulutnya. Mereka lapor, ya Rasulullah, nggak ada bau arak, yang ada cuma bau naga bonar saja. Nabi tanyakan, coba cari orang kampungnya, tanyakan kepada mereka, dia ini orang yang waras pikirannya atau butuh kawan? Orang kampungnya datang dan melaporkan, iya Rasulullah, dia yang paling sehat pikiran dan masuk anggota badan musyawarah tetap di kampung. Ketika tidak ada aspek untuk meringankan hukum, baru Nabi arahkan untuk eksekusi. Sedangkan syariat Islam kita sekarang adalah syariat yang ingin mengeksekusi, bukan syariat yang ingin mengedukasi. Bayangkan, untuk setiap kali hukuman syariat ditegakkan, hukuman cambuk ditegakkan, itu harus pesan terata, harus pesan meja, harus pesan kursi, harus pesan catering. Habis biaya 5 juta, 10 juta, 20 juta hanya untuk menghukum cambuk 10 kali sampai dengan 100 kali. Saya sudah tawarkan ke Dinas Syariat Islam, daripada habis biaya banyak untuk hukuman cambuk, berikan saja uang kepada kami di Kota Madia cekeeng 1 juta, serahkan pelakunya kepada kami, kamu cepot UBI yuk hagen. UBI cepot yuk hagen. Maka kapan syariat di sini akan menimbulkan efek jera? Apabila untuk menghukum terpidana saja diatur oleh HAM, harus rentang tangan 45 derajat, ayunannya 45 derajat. Bila tidak, maka yang menghukum akan dihukum. Andai kata syariat Islam ini hukumannya seperti tenaga kerja Indonesia ilegal yang dicambuk di Malaysia sampai terperi luka kulit, maka sungguh itu menimbulkan efek jera dan trauma. Maka tidak berjalan syariat Islam apabila diatur oleh HAM. Kenapa? Karena Islam lebih mengerti HAM daripada orang-orang yang memperjuangkan HAM itu sendiri. Islam yang menjaga keselamatan nyawa manusia. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukuman qisas, hukuman mati, terdapat kehidupan wahai orang-orang yang mau berfikir. Maka hari ini ketika di majelis ini berkumpul para pemimpin, ada wali kota, para pengambil kebijakan, tokoh-tokoh masyarakat, wakil-wakil masyarakat, ketua DPRK, wakil ketua DPRK, berkumpul kawan-kawan media yang menerasikan berita tentang Islam di Aceh yang humanis, dimulai dari aplikasi yang humanis, maka insya Allah Islam itu akan terlihat indah, syariat itu akan terlihat manis.
Maka kita mulai dari sederhana. Masalah di rumah dia celana pendek, dia terbuka aurat, itu ruang privat. Tapi ketika tampil ke ruang publik, Anda harus sesuai dengan standar syariat. Kita kagum, Malaysia itu tidak ada syariat Islam, tapi mereka buat peraturan. Yang turun di bandara internasional tidak boleh pakai baju t-shirt, harus pakai baju yang berkerah, walaupun hanya kaos oblong, tetapi tetap harus ada kerah. Mereka punya standar. Kenapa? Ini ruang internasional. Tapi kita jalanan publik tersebut, ada warga saya dari kota Madia Cekeeng pakai singlet Swan Brand. Kami bacanya begitu, Swan Brand, bagian putih. Dari Cekeeng sampai ke Melayong, sambil balap pagi-pagi, hanya boleh getik ke Kribo, Ipobe, ikut. Bayangkan itu Banda Aceh, etalase syariat yang ingin kita bangun dengan ide Pak Wali tadi. Tapi kita tidak mulai dari penampilan di ruang publik. Makanya dalam Islam diangkat tentang isu pakaian. Libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk dalam satu majelis. Tadi saya datang kemari pakai baju warna abu-abu, tapi takut nggak dapat kursi, saya ganti baju putih. Alhamdulillah bisa duduk sampai Pak Wali. Maka kami sesama wali kota. Cuma beda kota Banda Aceh dengan Cekeeng. Banda Aceh pakai baju putih, celana hitam. Saya dari Cekeeng baju putih, pakai kain sarung hitam. Karena agak emas wajah. Ini syariat. Maka kita mulailah dari etika, dari adab. Bila adab, sopan santun, komunikasi kita sudah baik, maka insya Allah yang lain semuanya akan baik. Orang akan malu berpenampilan yang tidak layak di tengah orang-orang yang mempunyai dress code tertentu. Kalau semua orang di sini sudah pakai kain sarung, maka yang datang pakai celana panjang merasa ada yang salah padanya. Bila yang hadir kemari semuanya pakai peci, maka yang tidak pakai peci merasa harus pulang ke rumah kembali. Bila yang hadir di ruang publik itu orang yang berpakaian sopan, yang tidak sopan itu sungguh akan malu sendiri. Kalau sudah tidak ada malu lagi, maka tidak layak disebut sebagai seorang manusia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah risalah kenabian, dan itulah tugas kawan-kawan media, mempublikasi yang baik-baik. Sedangkan yang buruk-buruk untuk konsumsi pribadi diberikan kepada instansi-instansinya. Ada yang melanggar aturan negara, serahkan kepada polisi. Ada Bang Jufri di sini. Ada yang melanggar syariat Islam, serahkan kepada Satpol PP dan WH. Baru kita publikasikan berita yang baik-baik. Saya kagum negara Mesir, mereka mempunyai 9 stasiun televisi, tapi televisinya itu semua mempublikasi hal-hal yang baik di Mesir. Sehingga orang Mesir yang tidak pernah keluar negeri, mereka dengan lantang berani berbicara di hadapan orang asing. Pertanyaan sederhana, begitu lewat sebuah mobil tua di depan kita, ditanya, mobil begini ada di kampungmu? IBG yang nama Toto di Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mengakses dunia internasional. Mereka hanya menyatakan Amerika abud dunia wa Misra ummu. Amerika itu bapak dunia dan Mesir adalah ibunya. Kenapa? Pemerintahnya melalui siaran televisi dan media memberikan motivasi kepada rakyat Mesir bahwa kita negara hebat. Sedangkan kita selalu mempublikasi tentang keburukan dan kegagalan. Maka berita yang kita sampaikan akan tersimpan di dalam memori, dan itu menjadi sebuah doa bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan yang positif-positif, berikan pujian. Sehingga saya pernah katakan bahwa di dalam Islam dan kehidupan sebenarnya tidak ada kritikan yang konstruktif. Kritikan selalu merusak citra untuk membangun. Yang membangun adalah pujian. Maka selalulah memuji, orang akan mencapai ekspektasi tersebut. Maka sebagai penutup tausiah kita pada siang hari ini, sebab ada acara yang kita nanti-nanti, acara perbaikan gizi. Saya mengutip seorang pimpinan redaksi Harian Suara Merdeka Terbitan Semarang, PRIGS, seorang budayawan, sudah berpulang ke rahmatullah, Allahumma ghfir lahu. Beliau punya 2 kolom di Harian Suara Merdeka. Kolom pertama namanya Serambi, tapi bukan Serambi Indonesia, Serambi. Kolom kedua namanya Resonansi. Pada sebuah artikel beliau katakan, ada seorang bidu wanita yang setiap kompetisi, acara, konser dan lain sebagainya, festival, dia selalu juara. Selalu juara. Sampai akhirnya dia dipersunting oleh seorang musisi senior. Ketika menjadi istri dari musisi senior, luar biasanya, yang seharusnya suami bisa mendukung karirnya, justru selama dipersunting oleh musisi senior ini, karirnya redup. Ikut kontes, ikut festival, selalu kalah. Sampai akhirnya pernikahan itu berakhir, bercerai. Setelah sekian lama dia dinikahi oleh seorang pengusaha.
Ketika pengusaha yang jadi suaminya, dia ikut kontes lagi, dia ikut festival lagi, dan menang lagi. Maka datanglah wartawan dari media infotainment, kecuali dari media Pos Aceh, bertanya, ibu ini aneh, dulu hebat karir musik sampai dipersunting oleh seorang musisi senior, yang harusnya posisi suami Anda sebagai seorang musisi senior lebih mendukung karir, justru karir Anda redup. Tapi sekarang ketika yang jadi suami hanya seorang pengusaha, kenapa karir Anda bisa kembali melejit? Apa jawabannya? Saya dulu menang kontes, menang festival karena saya sering olah vokal. Sama seperti Yahlo tadi, tengah mano bersenandung, sambil tidur bersenandung, sambil masak bersenandung. Tapi setelah saya kawin, dinikahi oleh suami yang musisi, karena dia paham musik, setiap kali saya menyanyi ada saja nada dan intonasi yang dikritik. Nyosalah, nyosalah, nyosalah. Karena terlalu sering dikritik sampai saya malas menyanyi, maka ikut kontes saya kalah. Ditanya oleh wartawan, lalu kenapa sekarang bisa melejit lagi? Wanita ini tersenyum dan dia katakan, karena suami saya sekarang seorang pengusaha tidak paham musik. Seburuk apapun senandung saya tetap dipuji, laga acan, laga acan. Maka saya tidak berhenti-henti untuk menyanyi, sampai akhirnya vokal terasah dan saya juara kembali. Makanya Pak Wali, supaya kinerja pegawai di Kota Banda Aceh menjadi hebat, harus sering-sering dipuji. Nyamnya tak pujo tapi hanapak lagi pujian malegro. Yang telat-telat aja, alhamdulillah hantran disiplin kan aja awal wataya. Kalau perlu nanti diberikan penghargaan pada acara tertentu. Penghargaan untuk pegawai yang paling disiplin. Tajuk urun yang beroja. InsyaAllah dia akan malu dengan sendirinya untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita memuji kegiatan ini agar makan kita menjadi enak. Ada hana mangat pujo je. Makanya Nabi melarang jangan cela makanan. Baju tinggai. Cik Jawa. Jangan celah, karena itu akan merusak selera makan orang lain. Menyata baju si ente agak juit baju lagi keren. Oh lemak tak ki pencara kata gun wah. Orang lain akan penasaran. Jangan pernah mengkritik, karena kritikan tersebut akan merusak. Kecuali sudah sekian lama dipromosi, diiklankan, tidak pernah ada perbaikan, baru perlu kritikan. Maka Allah yang ajarkan komunikasi dengan Al-Quran, 114 surat rata-rata diawali dengan pujian. Alhamdulillah, sabbahalillah, yusabbihulillah. Tapi Al-Quran yang ajarkan komunikasi tetap menyisipkan 3 surat diawali dengan caci maki. Dan itu pada juz yang ke-30 tiga-tiganya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap para pembisik dan pencela. Dan yang terakhir, tabbat yada, celakalah 2 tangan Abu Lahab. Maka mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang membesarkan hari lahir junjungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang kita diskusikan di hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan itu semua menjadi pemberat di timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata yang terucap kecuali pasti di sisinya ada raqib dan atid, dan tidak ada satu tetes tinta yang tertulis kecuali juga pasti akan dipertanggungjawabkan.